Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat KWPAI dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bertemu kembali di kesempatan yang berbahagia ini, terkhusus anak-anakku di fase E Akidah Akhlak Madrasah Aliyah. Dan juga sahabat KWPAI semuanya dimanapun Anda berada yang bisa menyimak channel ini. Kita akan mempelajari bab Ayo Menghindari Akhlak Tercela, yaitu hubbud dunya, hasad, ujub, sombong, dan riya. Akhlak tercela ini adalah akhlak yang harus kita hindari. Kita berusaha dan berdoa, kemudian menambah ilmu agar kita tidak mendapatkan ataupun akhlak-akhlak ini tidak melekat dalam diri kita, yaitu akhlak hubbud dunya, hasad, ujub, sombong, dan riya. Kita harus penuh tekad untuk menghindari akhlak-akhlak ini karena akhlak-akhlak ini memiliki dampak negatif pada kehidupan kita. Untuk kehidupan dunia, apalagi nanti untuk kehidupan akhirat kita. Kita memohon kepada Allah agar kita diberi ilmu yang bermanfaat dan berguna untuk hari depan kita. Kita mulai bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, hubbud dunya. Hubbud dunya adalah cinta dunia yang berlebih-lebihan. Mencintai dunia dengan melupakan kehidupan akhirat. Maksud dunia di sini adalah segala sesuatu yang kurang bermanfaat di akhirat. Kita tentu ingat akan anjuran agar kita menjadi seorang yang memiliki harga diri, seorang yang kaya, seorang yang berharta, karena beberapa amalan ibadah di dalam agama Islam membutuhkan harta. Misalnya saja ibadah sholat membutuhkan sarana prasarana, kemudian puasa, sampai bahkan ibadah haji, ibadah umroh itu membutuhkan harta. Tetapi di sini yang dipesankan amanat ajaran agama Islam itu adalah yang tidak diperbolehkan hubbud dunya. Kayanya boleh, tetapi tertambat kepada dunia, hartanya menghambat untuk beribadah, untuk beramal kehidupan, untuk berbekal kehidupan akhirat nanti, itu yang tidak boleh. Maka harta kita jangan sampai menjadikan penghambat untuk beribadah. Boleh memiliki harta, tetapi kita harus ingat bahwa harta itu adalah sarana untuk beribadah, sarana untuk memudahkan agar kita beribadah berbekal di kehidupan akhirat kita. Maka di sini maksud dunia yang tidak diperbolehkan, cinta berlebih-lebihan, adalah segala sesuatu yang kurang bermanfaat di akhirat, atau segala sesuatu yang tidak membawa manfaat bagi akhirat kita. Maka ketika kita bekerja, memiliki harta, jadikan itu sebagai sarana untuk berpulang ke kampung akhirat. Nah, selanjutnya penyebab hubbud dunya. Cinta dunia yang berlebih-lebihan itu ada penyebabnya, yaitu yang pertama, menganggap dunia sebagai tujuan utama, bukan sebagai sarana mencapai kehidupan akhirat. Kita ingat bahwa dunia ini hanya sementara, sementara kehidupan akhirat itu adalah yang kekal, yang kita tuju. Jadi dunia ini hanya sarana saja. Penyebab hubbud dunya yang selanjutnya yaitu suka mengumpulkan harta dengan menghalalkan berbagai macam cara. Dalam Al-Quran surat At-Takasur dijelaskan bahwa bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Jangan sampai kita termasuk seperti yang dikatakan di dalam ayat ini, Alhaakumut Takasur. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang bermegah-megahan dan kemudian lalai. Yang selanjutnya adalah kikir terhadap harta.
tidak rela hartanya terlepas darinya, sehingga hartanya membelenggu. Dia tidak mau berinfak, padahal berinfak itu adalah salah satu sarana untuk berbekal ke akhirat. Yang keempat yaitu serakah dan rakus serta tamak. Selalu ingin mengumpulkan harta walaupun sudah dimiliki. Perasaan ataupun sifat rakus dan serakah ini akan menyebabkan pelakunya menjadi orang yang hubbud dunia atau cinta dunia berlebih-lebihan. Karena dia selalu ingin mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Dia sudah memiliki harta tapi dia tetap ingin memilikinya. Yang selanjutnya, hubbud dunya bisa muncul apabila orang tersebut tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Jadi, berapapun yang telah diberikan oleh Allah, hendaklah kita mensyukurinya. Dengan mensyukurinya, kita akan ingat bahwa harta yang diberikan itu adalah titipan dan tidak untuk digenggam erat, tetapi harta tersebut bisa disyukuri dengan dinikmati dan juga dibagi kepada orang lain. Nah, dampak negatif hubbud dunya. Hubbud dunya akan memiliki dampak negatif bagi pelakunya dan juga akan membawa pengaruh yang kurang baik bagi lingkungannya. Di antara dampak negatif hubbud dunya yaitu cinta dunia akan membuat mereka lupa kepada Allah karena selalu yang dipikirkan itu adalah dunia, harta. Dia lupa untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, mereka yang begitu mencintai dunia akan mudah tergoyah imannya. Jadi, apabila ada harta, entah bagaimana caranya, halal ataupun kemudian haram, dia akan mudah goyah. Asalkan itu membawa harta yang banyak, walaupun caranya yang tidak sesuai dengan ajaran agama, dia akan mudah goyah. Dia yang penting mendapatkan harta. Ini tentu adalah dampak yang negatif, sehingga orang tersebut tidak memiliki pendirian ataupun kekokohan iman. Dampak yang selanjutnya yaitu akan menjadi sumber penyakit. Cinta dunia sering mengakibatkan seseorang cinta terhadap hartanya dan di dalam harta terdapat banyak penyakit. Antara lain penyakitnya yaitu tamak, rakus, pamer, dengki, dan lain-lain. Orang yang tidak tepat dalam beramal ataupun melakukan hartanya, maka dia akan memiliki penyakit terhadap hartanya, yaitu penyakitnya tamak, rakus, suka pamer, dengki. Dia sudah memiliki harta, tapi kemudian apabila ada orang lain yang memiliki harta juga, apalagi lebih banyak darinya, maka dia akan memiliki perasaan dengki dan lainnya perihal penyakit hubbud dunya. Dampak negatif selanjutnya adalah menghalalkan segala cara demi memperoleh kesenangan dunianya. Ini tentu sangat membahayakan, sehingga seseorang tidak bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Dia akan melakukan apa saja yang penting mendapatkan harta. Tentu ini akan berbahaya karena harta yang dimiliki nanti di akhirat akan dimintai hisabnya, pertanggungjawabannya. Dari mana dia mendapatkan? Kalau caranya halal tentu tidak akan menimbulkan masalah. Tapi kalau caranya haram, di akhirat dihisab tentu akan mendapatkan balasannya. Alhamdulillah, jangan sampai ya. Yang selanjutnya, membuat seseorang tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat baginya di akhirat karena yang dipikirkan hanyalah dunia saja. Dia tidak akan berpikir untuk beribadah. Orang yang memiliki harta yang banyak, dia memiliki kesempatan untuk beramal lebih banyak dengan hartanya. Tetapi kalau dia memiliki sifat hubbud dunya, dia tidak melihat kesempatan ibadah itu. Yang dipikirkan adalah bagaimana menumpuk-numpuk harta, bagaimana memperoleh harta yang banyak dan dia kumpulkan. Tentu ini kurang manfaatnya ya, jangan sampai.
kita memiliki sifat hubbud dunia. Yang selanjutnya, kita akan belajar tentang cara bagaimana agar kita terhindar dari hubbud dunia. Yang pertama, kita harus mengingat bahwa kehidupan dunia itu hanya sementara saja. Islam tidak memerintahkan umatnya untuk meninggalkan dunia, tetapi diperintahkan untuk menaklukkan dunia dalam genggamannya, bukan dalam hatinya. Ini perlu menjadi pegangan agar kita selalu ingat bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara. Jadi kita boleh mengumpulkan harta yang banyak, tapi itu bukan untuk tujuan dikumpulkan saja, tetapi menjadi sarana untuk beribadah agar semakin banyak bekal yang dibawa untuk ke akhirat. Yang kedua, caranya adalah dengan memperbanyak mengingat kematian. Dengan memperbanyak mengingat kematian, kita akan menjadi ingat, kita akan menjadi lebih berhati-hati dan waspada bahwa kehidupan ini tidak selamanya ada. Harta yang dibawa, harta yang dimiliki itu tidak akan dibawa mati. Tetapi amalan terhadap harta itulah yang akan dibawa mati. Maksudnya, seseorang yang meninggal itu tidak akan membawa hartanya. Hartanya akan ditinggal, tetapi ketika dia hidup, apabila hartanya bermanfaat, hartanya diinfakkan, hartanya disedekahkan, maka walaupun nanti pemiliknya itu meninggal, ia akan memiliki pahala daripada hartanya. Tapi kalau hanya ditumbuk-tumbuk saja, dia tidak akan dibawa mati. Dia akan, kalaupun mungkin dikubur, dia tidak akan membawa manfaat, begitu ya. Jadi, memperbanyak mengingat kematian, ini akan menghindarkan kita bahwa kehidupan kita itu sementara. Kalau kita mengumpulkan harta, itu kita ingat untuk beramal, yang mana amal itu akan dibawa nanti setelah mati. Cara menghindari hubud dunia yang ketiga, yaitu dengan bersikap qanaah, yaitu merasa cukup terhadap yang dimiliki, serta menjauhkan diri dari sifat tidak puas terhadap harta. Karena adanya hubud dunia ini menjadikan orang jadi tidak bersyukur, tidak menikmati apa yang ada. Yang ada hanya kurang saja. Tetapi kalau orang itu sudah merasa cukup, qanaah, maka dia bisa menikmati hartanya, dia bisa menggunakan hartanya, dia bisa mensyukuri hartanya. Serta dia akan terjauh dari rasa tidak puas terhadap hartanya. Kalau dia itu memiliki sifat qanaah, dia akan merasa cukup, puas dengan yang dimiliki, bisa menikmati hartanya dengan baik, apalagi dia bisa membagikan hartanya. Yang selanjutnya, mengingat bahwa apa yang kita lakukan di dunia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Nah, ini untuk kehati-hatian agar kita bisa mencari dunia dengan cara yang benar dan kemudian memanfaatkannya. Tidak untuk ditumpuk-tumpuk saja, tetapi kemudian harta tersebut akan menjadi bekal untuk ke kampung akhirat nanti, karena semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Itu perihal hubbud dunia. Semoga kita terhindar dari sifat hubbud dunia. Kita memiliki harta, kita bekerja, dan kita memiliki penghasilan, tetapi dunia itu menjadi sarana. Dunia bukan menjadi tujuan akhir. Kita memiliki harta dan hati kita tidak tertambat, agar kita tidak terlalu mencintai dunia dengan berlebihan. Yang selanjutnya, sifat yang harus kita hindari yaitu hasad. Hasad secara bahasa berarti dengki atau benci. Menurut istilah, hasad adalah membenci nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada orang lain, serta menginginkan agar nikmat tersebut segera hilang atau terhapus dari orang lain. Ini
Tentu harus kita ingat betul, jangan sampai kita memiliki sifat-sifat hasad ini. Apabila orang lain memiliki nikmat, kita harus berupaya untuk ikut senang, jangan sampai ada iri dengki. Senang ketika melihat orang lain juga senang, jangan sebaliknya. Kita merasa sedih ketika orang lain senang dan kemudian kita merasa senang ketika orang lain sedih. Itu tentu tidak baik. Hasad memiliki penyebab. Penyebabnya yaitu adanya rasa permusuhan dan kebencian pada seseorang. Karena ada benci, ada permusuhan, maka apa yang ada pada orang lain itu tidak cocok saja. Orang lain senang, kita sedih. Orang lain sedih, kita malah senang. Nah, itu jangan sampai. Adanya sifat takabur atau sombong, yakni merasa diri sendiri yang paling baik, paling benar, atau paling hebat. Sehingga dia benci kalau ada orang lain yang juga baik, orang lain yang benar, orang lain yang hebat. Kita harus ingat dan berupaya agar kita bisa hebat bersama-sama, bisa baik bersama-sama, bisa benar bersama-sama. Yang kita lakukan adalah fastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan membenci ketika ada orang lain baik. Tentu kita senang apabila orang lain itu juga baik, orang lain itu juga berbuat baik. Kita akan sedih apabila kita berupaya berbuat baik tapi orang lain berlaku buruk, itu akan mengganggu gitu. Jangan sampai kita menyimpan iri, kemudian benci kepada orang lain. Yang selanjutnya, dari sifat seperti ini, seseorang tidak suka terhadap keberhasilan dan kemajuan yang dicapai orang lain. Ini harus kita hindari sifat ini. Di antara dampak negatif sifat hasad, mengapa sifat hasad itu harus dihindari? Ya karena memiliki dampak negatif. Apa itu dampaknya? Yaitu yang pertama, menghanguskan amal kebaikan. Merasa senang jika orang lain tertimpa musibah. Memutus tali silaturahmi karena ada rasa saling benci atau permusuhan tadi, jangan sampai. Kemudian, hilangnya ketenangan dan kebahagiaan. Tidak dapat menyempurnakan iman karena ada rasa benci. Dia berbuat baik, tapi amalnya hangus, seperti api yang memakan kayu bakar, karena ada rasa benci. Dia tidak suka dengan orang lain, jadi dia akan bergejolak, dia tidak akan tenang sendiri, karena dia rasa bencinya ada pada orang lain. Nah, cara menghindari hasad adalah yang pertama, memperbanyak syukur atas nikmat yang diberikan Allah. Ini harus selalu kita hadirkan. Dari rasa syukur ini akan menghindarkan kita dari sifat-sifat buruk. Yang pertama tadi, hubud dunia. Kemudian yang kedua adalah menghindari hasad. Kita harus bersyukur. Bersyukur atas nikmat yang banyak yang diberikan oleh Allah. Nikmat tadi, kalau mungkin ada perasaan tidak suka dengan orang lain, kita harus bersyukur. Orang lain itu ada orang yang baik, orang lain itu hebat, sehingga kita bisa berbagi atau saling bertukar ilmu dengan orang lain, saling meminta bantuan kepada orang lain. Kalau memiliki hasad, ada sifat permusuhan, iri, dengki, maka tidak bisa saling membantu karena dia pasti akan tidak nyaman begitu. Tapi kalau orang itu bersyukur, kemudian tidak ada rasa iri, benci, dia bisa nyaman, bisa berinteraksi dengan baik kepada orang lain. Selanjutnya, caranya agar kita terhindar dari hasad adalah menanamkan kesadaran bahwa sifat hasad akan membawa seseorang itu kepada penderitaan batin. Jangan sampai itu terjadi. Seperti tadi saya sampaikan, akan terjadi tidak nyaman. Batinnya menderita karena dia memiliki iri dan dengki. Selanjutnya, berpikir positif atas segala kejadian yang menimpa kita. Kita harus berpikir yang positif. Apa-apa yang ada pada diri kita itu adalah baik. Sehingga kita tidak berpikir negatif kepada orang lain. Orang lain juga berprestasi, kita berpikir positif. Jangan sampai
kita berpikir negatif. Orang lain dapat prestasi mungkin karena dia melakukan hal yang tidak baik, misalnya curang atau bagaimana. Kita tidak boleh berpikir yang negatif. Kita harus berpikir yang positif. Yang keempat, yaitu menumbuhkan kesadaran bahwa akibat dari sifat dengki itu adalah permusuhan yang akan membawa kepada petaka. Ya, dari permusuhan, dari iri, dari benci, jangan sampai muncul petaka, muncul hal yang tidak diinginkan yang lainnya. Misalnya, sampai ada penganiayaan, sampai ada pembunuhan, alhamdulillah. Itu jangan sampai terjadi. Banyak kita temui cerita-cerita bahwa terjadi adanya penganiayaan, adanya permusuhan, adanya pembunuhan itu dimulai dengan adanya iri dengki, dengan adanya cekcok, dengan adanya kata-kata yang tidak berkenan karena ada permulaannya yaitu sifat iri dengki. Jangan sampai itu terjadi. Cara menghindari hasad yang selanjutnya adalah memelihara sikap rendah hati, tidak sombong, atau membanggakan diri. Dan kita perlu meyakini bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan Allah, sehingga kita tidak perlu merasa tersaingi apabila ada orang lain mendapatkan suatu kenikmatan. Justru kita harus bersyukur orang lain juga mendapatkan kenikmatan. Jangan sampai kita sedih ketika orang lain mendapatkan nikmat. Yang selanjutnya, kita harus saling mengingatkan dan saling menasihati. Bersikap realistis melihat kenyataan bahwa di luar kita ada banyak orang baik, ada banyak orang hebat, ada orang yang juga memiliki nikmat yang lebih karena semuanya adalah ciptaan Allah. Yang penting kita berproses untuk menjadi lebih baik daripada diri kita yang kemarin, daripada diri kita yang sebelumnya. Dan kepada orang lain kita berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Cara menghindari hasad yang selanjutnya yaitu mempunyai pendirian dan tidak mudah terprovokasi, agar kita tidak mudah memiliki rasa iri dan dengki. Senantiasa ingat kepada Allah dan meminta perlindungan kepadanya agar terhindar dari sifat hasad. Ini kita harus senantiasa berdoa kepada Allah agar kita dilindungi dari hal-hal yang buruk. Dua hal yang telah kita pelajari yaitu hubbud dunya dan hasad. Kita cukupkan dulu untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas perihal ujub, sombong, dan riya. Semoga kita bisa mengamalkan dan sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.